Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi. Belajar seputar akuntansi dari YouTube. Bersama saya, Sabirin MAK CPA. Di video kali ini, kita masuk di segmen Mabar DJ. Mahasiswa bertanya, dosen menjawab. Ada beberapa pertanyaan seputar akuntansi dan audit yang akan saya jawab di video kali ini. Dan mudah-mudahan ini sama seperti pertanyaan teman-teman di luar sana. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Apakah audit itu untuk mencari kesalahan? Nah, teman-teman, banyak persepsi yang keliru di luar sana terkait dengan proses audit ini ya, teman-teman. Banyak yang mengira bahwa kalau perusahaan diaudit itu seolah-olah kesalahan mereka lah yang akan dicari oleh auditor. Padahal bukan itu ya, teman-teman. Proses audit itu adalah berusaha untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan atau entitas atau auditi atau klien ini sudah sesuai dengan standar dan bebas dari salah saji yang material. Nah, standar yang biasanya digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Kalau untuk perusahaan yang belum listing di Bursa Efek, kita menggunakan SAK etap, juga bisa menggunakan SAK UMKM kalau dia skala kecil. Pertanyaan kedua, nah apakah proses audit itu wajib? Nah, kalau dulu teman-teman ini sifatnya voluntary atau sukarela. Sekarang lebih bersifat kewajib karena banyak yang mempersyaratkannya. Jadi misalnya untuk mengikuti proyek pemerintah. Nah, ini biasanya pemerintah akan mewajibkan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Proses audit saat ini menjadi kebutuhan untuk perusahaan-perusahaan yang ada. Pertama, bahwa audit ini juga untuk menambah keyakinan ya, teman-teman. Kalau sudah diaudit, keyakinan pemilik atau keyakinan pemegang saham itu terhadap laporan keuangan perusahaannya akan lebih yakin dibanding dengan tidak diaudit. Kemudian proses audit ini juga dapat membantu stakeholder dalam pengambilan keputusan. Misalnya keputusan untuk investasi, keputusan untuk memberikan pinjaman bagi perbankan, maupun keputusan untuk menanam saham bagi para pemegang saham. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga, susah nggak sih kalau kita mengaudit perusahaan? Jawabannya itu susah-susah gampang. Ketika kita mengikuti standar profesi akuntan publik, rasanya semuanya akan jauh lebih mudah. Jadi ketika awang-awang proses auditnya, nah saya rasa itu akan menjadi lebih sangat sulit. Nah, namun karena kita punya standar profesi, cara menguji materialitas misalnya, cara menguji akun piutang misalnya, mengikuti standar aja. Nah, semuanya akan jauh lebih mudah. Next, pertanyaan selanjutnya, tentang ada nggak sih misalnya perusahaan yang datang dengan sukarela ke kantor akuntan publik untuk minta diaudit. Nah, jawabannya banyak banget. Artinya saat ini bahwa iklim bisnis di perusahaan-perusahaan baik skala nasional maupun regional di Kalimantan Barat ini sudah mulai sadar bahwa audit ini adalah alat untuk menunjukkan keandalan dari laporan keuangan, juga sebagai alat untuk menunjukkan bahwa manajemen sudah transparan dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Dan dengan datangnya mereka untuk diaudit itu sudah menunjukkan kalau mereka sungguh-sungguh dalam proses mereka berusaha, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan.
rata-rata yang datang ke kantor akuntan publik yang pengen memang mereka pengen menunjukkan bahwa proses dari penyusunan laporan keuangan mereka itu sudah sesuai dengan standar, terutama lebih ke fraudulence lah, kehati-hatian dalam proses bisnis, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Ada juga nih pertanyaan yang terkait dengan biaya. Biasanya sekali audit itu berapa sih Pak? Nah, ini sering nih untuk yang masuk di kelas saya yang nanyain seperti ini. Nah, sebagai sebuah gambaran aja bahwa audit ini menurut saya, teman-teman, profesi kita sebagai auditor ini adalah profesi yang mahal. Jadi ada privilege sendirilah ketika kita menjadi seorang auditor, atau kebanggaan lah dalam diri kita. Nah, terkait biayanya mahal nggak sih? Ini sangat tergantung dari skup atau wilayah dari proses audit. Jadi ketika kita menentukan menentukan biaya, prosesnya tuh nggak biaya dulu baru kita analisa, tidak. Tapi kita analisa dulu skup wilayah auditnya luas atau tidak, kira-kira bukti yang akan kita butuhkan banyak atau tidak. Atau ini kira-kira karena perusahaannya sangat besar, kita membutuhkan junior auditor yang banyak, jam kerja yang lebih panjang. Nah, barulah terbentuk sebuah biaya. Untuk biaya sendiri ini kita ada standarnya sendiri ya teman-teman di IAPI. Nah, teman-teman bisa cek terkait dengan standar biaya audit menurut IAPI atau berdasarkan peraturan dari IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Pertanyaan terakhir di segmen Mabar DJ kali ini, mahasiswa bertanya, dosen menjawab, yaitu tentang menurut Bapak, apa sih yang penting untuk dimiliki oleh seorang auditor? Nah, menurut saya teman-teman, ada 3 hal yang harus kita penuhi ya teman-teman. Yang pertama adalah pendidikan, pengalaman, dan pemenuhan terhadap etika profesi. Di sini pendidikan, nah teman-teman minimal harus berlatar belakang sarjana ekonomi. Nah, lebih baik lagi kalau teman-teman alumni dari akuntansi. Nah, kenapa? Karena audit ini sudah menjadi mata kuliah ya, ketika teman-teman terjun dalam pekerjaan audit tidak terlalu kaget dibanding kalau teman-teman di luar pendidikan akuntansi atau di luar sarjana akuntansi. Yang kedua, ya tadi adalah pengalaman. Nah, semakin banyak pekerjaan teman-teman di dalam bidang audit atau semakin panjang jam terbang teman-teman, nah ini akan semakin menambah keahlian atau kapabilitas dari atau kemampuan teman-teman dalam proses audit. Dan yang ketiga, ini yang paling penting adalah teman-teman, kita harus mampu untuk memenuhi standar dari etika profesi. Nah, tadi saya bilang bahwa audit ini adalah sebuah profesi yang privilege, ada kebanggaan sendiri. Tetapi tidak hanya itu ya teman-teman, auditor ini adalah profesi tangan panjang dari amanah publik yang menginginkan bahwa laporan keuangan yang disajikan perusahaan itu memang sudah bebas dari salah saji yang material. Sehingga tanggung jawab kita itu luas sekali, tidak hanya pada manajemen, tidak hanya kepada pemilik, tapi juga kepada masyarakat yang masyarakat luas. Karena bukan tidak mungkin seseorang yang di luar sana ketika membaca laporan keuangan hasil dari audit kita akan mengambil keputusan-keputusan penting atau keputusan-keputusan ekonomi yang penting. Katakanlah karena membaca dari proses audit kita, dia memutuskan untuk membeli saham atau memutuskan untuk berinvestasi atau keputusan untuk menarik atau menjual sahamnya. Nah, karenanya pemenuhan terhadap etika profesi ini menurut saya adalah urgensi atau tingkat kepentingannya itu sangat-sangat tinggi. Demikian video saya kali ini di segmen Mabar DJ, mahasiswa bertanya, dosen menjawab. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak
atas dukungan teman-teman terhadap channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share agar yang lain bisa tahu. Terima kasih.